Oke, sekarang kita lanjutin lagi pembahasan selanjutnya ya. Kita review ulang dikit, biasa. Sin itu apa? Sin adalah apa? Sin itu desa ya, persa. Oke. Terus kos itu adalah sa per mi, dan tan adalah d per sa. Oke. D per sa atau sin per cos ya. Oke, sekarang ada pertanyaan kayak gini, misalkan kan sin itu d per sa, kok d per sa sih, d per mi ya, sorry, d per mi, kok d per sa sih, sorry, sin itu d per mi, d per mi, oke. Nah, kalau misalkan kayak gitu, misalkan ada kalian nanya, oke, d per mi, sa per mi, d per sa. Gimana kalau misalkan dia terbalik? Gitu. Gimana kalau misalkan ternyata adalah mi per d, atau mi per sa, atau sa per d? Nah, itu disebutnya sebagai fungsi inverse ya, atau inverse trigonometri aja kita tulis. Kita tulis sebagai inverse sudut trigonometri deh. Trigonometri. Di mana inverse trigonometri ini dia bukan menjelaskan sih, kayak lebih membahas kalau kebalik itu apa, disebutnya apa gitu. Nah, ada nih istilahnya disebut sebagai kalau kita punya 1 per sin atau kita punya mi per d, nah ini disebutnya sebagai kosekan atau disingkatnya CSC atau kosekan. Nah, kalau kita punya 1 per cos di mana dia mi per sa, dia disebut sebagai sekan. Oke. Nah, kalau kita punya satu lagi, 1 per tan atau sa per d, nah kita bisa tulis sebagai kot. Ini dibacanya kotangan, ini kosekan, ini sekan. Oke? Bisa dipahamin ya? Oke. Dari sini, ini sin alfa, cos alfa, misalkan sudutnya alfa ya. Cos alfa, nah gitu. Oke? Sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, habis ini kita langsung bahas ke sudut istimewa ya. Sorry, identitas trigonometri. Nah, apa sih identitas trigonometri? Kita tulis identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri, gampang gini. Dia itu rumus-rumus yang menjelaskan tentang trigonometri jika kita mainin masing-masing sudutnya. Gini deh, ribet ya. Misalkan kita punya sudut di sini, sudut alfa nih misalkan, ya kan? Sorry, bukan sudut alfa, nggak usah gitu deh. Misalkan kita punya di sini C, sini A, sini B, ya kan? Berarti seberangnya A kecil, ini seberangnya C kecil, ini seberangnya B kecil, ya kan? Nah, kalau kayak gitu, kita bisa terapkan rumus Pythagoras. Masih ingat kan rumus Pythagoras apa? Rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A
kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Nah, kalau masing-masing ini Om bagi C kuadrat, maka bisa jadi apa? Coba tebak. Misalkan Om punya sudut di sini, maka dia bisa jadi apa? Kan C per C kan 1 nih. C per C kan 1, kan? Nah, C per C kan 1, ya kan? Nah, kalau kita punya sudut di sini, misalkan ini alfa, ini A per C itu apa? A kuadrat per C kuadrat D mi. Nah, ini kan jadi sin kuadrat alfa, ya kan? Nah, si B kuadrat per C kuadrat jadi D per mi. Cos kan? Kuadrat alfa. Nah, ini pertama rumus identitas trigonometri. Ya. Terus, oke. Sekarang kita udah punya yang pertama nih. Gimana dari masing-masing ini Om pengen bagi dengan misalkan per sin kuadrat alfa, ini bagi sin kuadrat alfa, ini juga dibagi sin kuadrat alfa. Coba. Maka kita bisa tulis warna hijau sini ya. Kita bisa tulis rumus keduanya adalah 1 per sin kuadrat alfa apa? 1 per sin itu apa? 1 per sin itu kosekan kan? Nanti 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Sama dengan, ya kan? Sin per sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1, ya kan? Ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sin per cos apa? Tan. Cos per sin jadi kebalikannya tan, kotan ya. Kot kuadrat alfa. Oke, itu yang kedua. Sekarang misalkan ini. Oke, gue nggak mau gue bagi sin deh, gue maunya gue bagi misalkan gue nggak mau gue bagi sin, gue pengen gue bagi cos. Bisa nggak? Bisa ya. Kalau kita bagi jadi cos, bagi dengan cos maksudnya. Kalau kita bagi cos, maka ya udah kita coba aja warna biru. 1 per cos kuadrat alfa. Ini juga cos kuadrat alfa. Ini juga cos kuadrat alfa. Jadinya apa? Coba kita tulis rumus yang ketiga. Oke. Tulis rumus yang ketiga. 1 per cos kuadrat alfa apa? 1 per cos apa? Sekan ya. Jadi sekan kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sin per cos tan. Jadi tan kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 ya. Nah, ini udah ada 2. Nah, kita udah punya 3 nih rumus identitas trigonometri. Coba kita hapus. Kita tulis ulang. Yang pertama, ini kan 1, 2. Pertama, terapin. Kita bisa tulis bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Yang pertama ya kan. Terus kita tulis ulang lagi aja ya. Yang kedua, kita bisa tulis 1 ditambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan
kuadrat alfa. Oke. Dan yang ketiga 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Oke. Nah, ini dia 3 rumus identitas trigonometri. Kalau bisa sih kalian jangan ngapalin ya. Tahu lah gimana nyarinya. Mau hafal boleh, tapi asalkan tahu gimana nyarinya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai rumus identitas trigonometri. Ada 3 ini. Oke. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai ngebahas rumus jumlah sudut trigonometri ya. Sekarang coba kalian perhatiin. Jumlah sudut segitiga itu totalnya berapa sih? Totalnya? A, B, C itu berapa? 180 kan? A tambah B tambah C itu kan A, B, C adalah 180 derajat, ya kan? Oke, sekarang gini. Kita tahu bahwa sudut C ini adalah 90 derajat. Maka dari itu, A ditambah B sama dengan 90 derajat. Oke? Oke, sekarang kita geser. Taruh sini deh, sini. Sekarang kita tutup dulu yang ini. Nah, sekarang kita lanjut. Kita udah tahu kan bahwa A tambah B tadi adalah 90 derajat. Sekarang, kalau misalkan Om buat kayak gini, warna hijau. Sin A plus B sama dengan sin dari 90 derajat ya. Boleh kan? Oke. Maka dari itu sin A plus B sama dengan sin 90 derajat berapa? 1 ya. Nah, oke. Terus Om lanjut lagi. Kalau kayak gitu, Om boleh dong tulis kayak gini. Sin dari A plus B adalah sorry ya, tadi ada yang manggil. Maka dari itu, Om boleh tulis dong kalau sin A plus B adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, ya kan? Ya kan? Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 yang rumus identitas tadi, ya kan? Oke. Maka dari itu bisa Om jabarin kan jadi sin A plus B sama dengan sin A dikalikan sin A ditambah cos B dikalikan cos B, ya kan? Kok cos B, sorry. Cos A kalikan cos A, ya. Nah, tadi kalau misalkan kita punya sudut yang total sudutnya adalah 90 derajat, A tambah B, kalau kita tadi punya nih, kita geser dulu ke atas, kita kan punya nih, si A tambah B itu 90 derajat, ya kan? Berarti kalau misalkan si A-nya itu katakanlah 30, misal ya, maka si B sama dengan 60, ya kan? Atau misalkan si A-nya misalkan 53 lah, 53, si B sama dengan 37, ya kan?
karena totalnya sama-sama 90. Atau A-nya 60, B-nya 30, ya nggak? Maka dari itu, bisa dong Om tulis gini. Om jadikan kayak gini. Maka dari itu, sin A plus B bisa Om tulis jadi sin A dikalikan cos B, ya nggak? Ya dong, kalau cos B-nya itu 30, sin A-nya 60, sama nggak? Sin A 60, 1/2 akar 3, cos B 30, 1/2 akar 3 juga, sama kan? Ya kan? Turun, ini turun. Dan cos A bisa jadi Om jadikan sin B, ya nggak? Dan ini ya cos A aja gitu. Ya kan? Nah, kita dapat nih rumus jumlah trigonometri yang pertama, yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus sin B cos dari A. Nah, oke. Dapat ya. Kita bisa dapat rumusnya. Rumus jumlah yang pertama, kotak aja ya. Nah, untuk punya tendensi bikin tuh miring gitu. Nah, sin A, kita kuningin deh, kuning. Nah, ini rumus yang pertama. Sekarang Om tanya, gimana kalau misalkan si B-nya itu minus, jadi A minus B? Gimana? Oke, gampang aja ya. Berarti bisa tinggal kita ganti aja ya. Kita ganti jadi sin A. Kalau min B itu apa sih? Min B itu kan plus dari minus B kan? Plus dari minus B, ya kan? Ya nggak? Ditambah tapi negatif B. Jadi kita bisa tulis saja minus B atau gini nih, sama dengan sin dari, ini rumus yang pertama ya, yang pertama, sin dari A tambah minus B, ya kan? Oke, kalau kayak gitu kita ganti aja ininya semuanya, ya nggak? Jadi sin dari A minus B sama dengan sin A, ya kan? Cos B, jadi kali cos dari minus B cos dari minus B, ya kan? Tambah sin dari minus B dikalikan cos dari A. Sekarang coba kita review dikit. Kalian masih ingat nggak sih yang kalau si cos ini dia tuh grafiknya dari 1 gini kan? Nah, gini. Dia dari 1 gitu kan. Terus kalau misalkan kita mundurin ke belakang, dia kayak gini kan grafiknya. Set gitu. Ya enggak? Ya kan? Ini kalau kita bandingin, ini sumbu Y 0 ya, Y di 0, X di 0, sorry, X di 0. Artinya apa? Artinya kalau si cos, ini kalau si cos, dia itu kalau misalnya, misalkan kita 30 derajat itu misal di 45 deh, 45 di sini. Dia nilainya di sini kan? Nilainya misalkan 1/2 akar 2. Kalau ke negatif, ini sumbu positif, ini negatif ya. Kalau dia ke negatif, ketika sudutnya negatif 45, maka dia nilai Y-nya berapa? Nilainya Y-nya. Nilai Y-nya adalah 1/2 akar 2 juga kan? Sama-sama di atas gitu.
Ya nggak? Sekarang kalau misalkan kita sudutnya misalkan di ini ini 90 di minus 180. Lanjut lagi ya, tadi ada azan bentar. Oh, kita lanjut dari 180 ya. Kalau kita misalkan punya sudut, minus 180, di mana nilainya sama dengan minus 1, terus dia ketika di 180, ya kan, dia nilainya minus 1 juga kan. Artinya apa? Artinya si cos ini dia adalah fungsi genap, yaitu fungsi dimana ketika atau fungsi mirroring lah, kiri sama kanannya itu sama gitu, kanan sama kirinya itu sama. Jadi kita bisa tulis cos dari min x adalah cos dari x ya. Sekarang kita bandingin sama si sin. Sekarang kita punya grafik sin. Kalau sin itu kan dia mulai dari 0 kan, gini seret ya kan. Nah ketika dia di 0, dia tuh malah ke bawah seret. Nah sehingga bentuknya gelombang kan, sehingga ketika dia misalkan kita mau nyari sudutnya berapa sih di 90 derajat, dia kan berarti 1. Tapi ketika di sumbu negatif, ketika dia misalkan minus 90 derajat kan 90 derajat tarik ke kiri kan, berarti di sini dia malah nilainya minus 1. Lanjut lagi ya. Jadi misalkan kita ambil sudut di sini nih. Di sini maksudnya. Dia ini berarti kan minus, ini 90, 180, ini minus 270 ya, 270. Dia ternyata hasilnya adalah 1. Tapi ketika si sin ini dia di 270, dia malah minus 1. Jadi kesimpulannya kalau si sin itu ketika dia punya sin sudutnya minus x, sini deh, salah dikit, sin sudutnya itu minus x, kita bisa bilang bahwa dia nilainya adalah sama dengan minus dari sin x. Oke? Oh, jadi intinya gini, ketika si cos itu kalau misalkan nilainya negatif, itu dia sama aja cos x gitu. Tapi ketika si sin dia sudutnya negatif x, maka dia berubah jadi negatif juga gitu. Oke? Sekarang kita kembali, maka dari itu ya, maka dari itu kita bisa tulis bahwa sin alpha min b, alpha a min b sama dengan sin a kan cos min beta. Nah cos itu tadi berubah jadi apa? Sama kan, maksudnya jadi dia tuh jadi kayak positif juga kan. Jadi bisa kita tulis cos beta, cos b maksudnya, ditambah sin. Nah kalau sin itu kan tadi berubah, maksudnya nilainya negatif. Kalau sudutnya negatif, nilainya juga negatif. Maka kita bisa tulis minus dari sin b. Kalau cos a jadi cos. Maka dari itu kita bisa sederhanakan sin a min b adalah sin a cos b minus sin b kali cos a. Oke? Sin a min b. Maka kita bisa rapihin bahwa kalau sin kita bisa tulis sin a min b adalah sin a cos b plus minus ya, maksudnya plus minus dari sin b kali
cos artinya apa? Artinya kalau misalkan sin A plus B, ya berarti sin A cos B plus sin B cos A. Kalau sin A min B berarti sin A cos B min sin B cos A. Jadi ngikut lah intinya. Kalau atas ya atas, kalau atas ya atas, kalau bawah ya bawah gitu. Oke. Nah, kita dapat nih rumus yang pertama, rumus jumlah trigonometri yang pertama. Oke. Nah, dapat ya. Sekarang kita kembali lagi. Tadi kan kita tulis ya bahwa kalau segitiga ABC, C-nya 90 derajat, maka A plus B sama dengan 90 derajat. Oke, kalau kayak gitu, maka cos dari A plus B adalah cos dari 90 derajat. Tadi kan sin, sekarang kalau gimana sih kalau cos? Oke, maka kita bisa tulis lagi cos dari A plus B adalah cos 90 derajat berapa? 0 ya. Oke. Maka kita bisa tulis A plus B, boleh dong kalau misalkan kamu pengen tulis A dikali B per C kuadrat dikurangi A dikali B per C kuadrat. Toh sama kan, kalau misalkan ini nilainya sama dengan ini, ya ini dikurang ini ya 0 juga kan, ya enggak? Oke, maka dari itu bisa dong tulis kayak gini, cos A plus B. Oh ya, BTW bentar, kita perhatiin nih, sebelum kita lanjut ke sini, mohon perhatikan dulu nih. Nah, kalau misalkan kita punya nanti dulu deh, kita selesai ini dulu, maka kita bisa tulis A per C dikalikan B per C, ya kan? Ini kayak dipisah gitu loh, dikurangi A per C dikalikan B per C, ya dong kan. Nah, maka dari itu coba sekarang kalian perhatiin ini, kalau misalkan nih nah, kalau misalkan kita punya segitiga kayak gini nih misal, terus om tulis A per C, ini kalau om rubah jadi bentuk bentuk cos ya, itu dia cos apa? Misalkan A per C, A itu berarti kan A nih per C, berarti kan kalau mau di cos kan D per mi. Nah, ketika D per mi, maka dia bisa ditulis sebagai cos beta, cos B, ya kan? Enggak, ya kan? D-nya A, miringnya C. Kalau om pengen jadi bentuk cos, maka om bisa tulis cos B, ya kan? Ya dong. Maka kalau misalkan om punya B per C, om pengen rubah jadi bentuk cos B per C, om pengen rubah jadi bentuk cos, maka dia sudutnya harus di sini kan? Bisa kita tulis cos dari A, ya nggak? Iya dong. Nah, sekarang gini, oke, itu kalau cos. Sekarang gimana kalau sin? Oke, kita coba cari tahu. Kita punya A per C. A per C. Sin itu apa sih? Sin itu kan D per mi.
depan, ini depan, A-nya depan, ya kan? A-nya itu jadi depan, Mi-nya itu C. Jadi si A per C ini, kalau kita rubah jadi sin adalah sin A, ya nggak? Karena depannya A, ya kan? D per miring A per C, ya kan? Nah, berarti kalau gitu, B per C-nya itu adalah depannya B, miringnya C. Sudut ini, ya kan? Jadi sin dari B. Oke. Kita munculkan lagi nih. Aduh, kenapa lagi? Kita munculkan lagi. Maka dari itu, nggak bertumpuk-tumpuk ya. Ini nih. Maka dari itu, cos dari A plus B bisa dong Om tulis A per C tadi apa? Kalau bentuk cos A per C bentuk cos itu dia adalah A per C bentuk cos itu adalah cos B, ya. Cos dari B. Maka ini cos B, ini cos A, ya kan? Tadi dikurangi A kali C, ini A per C itu adalah A per C itu adalah sin A, sin B per C berarti sin B, ya kan? Ya enggak? Oke, maka kita bisa rapihin cos dari A plus B adalah cos A cos B min sin A sin B. Oke, ya kan? Oke, biasa kita kotakin dulu. Ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Gimana kalau B-nya itu negatif? Oke, gimana kalau B-nya negatif? Maka kita bisa tulis cos A plus B adalah cos dari A plus negatif B, ya kan? Oke, berarti setiap B-nya kita ganti minus B. Oke, maka bisa kita tulis lagi. Cos dari A plus B adalah cos dari A kali cos dari B, ya kan? Sorry, dari minus B dikurangi sin dari A dikalikan dengan sin dari min B, ya. Dari itu kita bisa rapihin lagi, maka dari itu cos A plus B sama dengan cos A, kalau cos sudutnya negatif dia jadi positif ya, sama aja positif. Jadi cos B yang tadi kita bahas, terus sin A ya sin A, sin kalau negatif berubah jadi ikut negatif ya, jadi negatif sin B. Nah, kita bisa sederhanakan. Kalau gitu kita bisa tulis maka dari itu kita bisa tulis cos A ini negatif ya, min B ini juga negatif, adalah sama dengan cos A cos B, negatif ketemu negatif positif ya, jadi plus sin A sin B, sehingga bisa kita tuliskan bahwa kalau cos ini rumusnya adalah cos dari A plus minus B adalah
cos A, cos B, minus plus dibalik ya jadinya. Sin A kali sin B. Oke. Nah, kita udah dapat dua rumus jumlah sudut dari sin dan cos. Maka kita bisa rapihin, kita bisa tulis ya. Kalau si sin, kita sin warna hijau. Maka rumus jumlah sin sudut dari sin dan cos, kita bisa tulis sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus sin B cos A. Sedangkan kalau cos, rumusnya adalah A plus minus B adalah cos A cos B minus plus, nah dia dibalik nih, nggak kayak sin, minus plus dari sin A sin B. Nah, dapat deh dua rumusnya nih. Biru aja. Oke. Nah, dua rumus sin dan cos. Nah, kita udah dapat sin, udah dapat cos. Sekarang kita cari tan, oke? Tan ini agak ribet nih. Kalian harus agak fokus, oke? Oke, sekarang kita bisa kerjain dari tan ya. Tan ini agak ribet sih sebenarnya. Jumlah kone, enggak ini banget sih. Jumlah sudut dari tan, oke? Sebelumnya tadi kita review ulang, apa sih tan? Tan itu kan dia tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, ya kan? Atau tan kotak sama dengan sin kotak per cos kotak, ya kan? Maka kalau gitu bisa kita tulis tan dari A plus B adalah sin dari A plus B, ya kan, per cos dari A plus B, ya dong. Oke, nah udah dapat nih formulanya. Sekarang kita coba turunin rumusnya. Bisa kita tulis tan dari A plus B adalah sin A plus B itu tadi kita jabarin aja langsung, ya kan? Sin kita ini deh, kita pingin sin dari A cos B tambah cos sin dari B kali cos dari A, ya kan, dibagi oleh cos A plus B apa tadi, cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, sekarang kalian perhatiin, ini agak tricky nih. Kita
kita pindahin ya ke sini misal. Maka dari itu, boleh nggak Om tulis kayak gini? Om tulis ini sin sama dengan ya sin A dikali cos B dikalikan dengan cos A per cos A. Boleh nggak? Boleh dong, karena ini dibagi ini satu kan, satu dikali ini nggak berubah kan, ya nggak? Ya kan? Ini kan cos A per cos A kan satu, sin A kali cos B dikali satu kan ya sin A kali cos B kali satu ya kan, nggak berubah ya. Oke, plus sin B kali cos A, Om kaliin dengan cos B per cos B dibagi dengan ini panjang cos A cos B sin A sin B. Kan karena ini Om bagiinnya masing-masing, ini Om kali satu, nih kali satu nih nggak usah nggak usah ikut-ikutan dikali juga ya, karena kan cuman ya ini si ini sama si ini aja ya. Maka bisa kan Om tulis kayak gini. Ini agak tricky nih yang si tan ini, kalian harus perhatiin ya biar dapat. Gitu. Oke, maka bisa Om pindahin ke sini sin A per cos A ya kan, terus Om tulis cos A cos B ya kan, ditambah ini sin B per sin A sin B per cos B, kok sin cos B dikalikan cos A cos B ya kan. Ini dibagi lagi sama oleh cos A cos B kurangi sin A kali sin B ya. Maka dari itu boleh dong Om jadiin tan kan, tan dari A cos A cos B ditambah dari tan B kali cos A cos B ya kan. Ya kan, ini tan, ini jadi tan B, ini jadi tan B, ini jadi tan B ya kan, per cos A cos B kurangi sin A sin B ya. Oke, kok jadi makin panjang sih? Belum selesai. Oke, kita lanjutin dulu. Enaknya diapain nih? Enaknya masing-masing kita gini, enaknya gini kan, sama dengan tan ini cos dari A cos B tan A tambah tan B kan, kalau kita keluarin ini enggak, kita keluarin per cos A cos B min sin A sin B ya. Sekarang gini, boleh nggak sih Om kaliin masing-masing atas, Om kaliin 1 per cos A cos B, bawah juga Om kaliin 1 per cos A
cos B. Ya nggak? Jadi kan ini coret nih, ini coret ya kan? Jadi kita bisa sederhanakan menjadi sama dengan ya tan dari A plus B, tan dari A tambah tan dari B, ya kan, per cos A, cos B dibagi cos A, cos B 1 ya kan, minus sin A dikali sin B, sin A, sin B dibagi cos A, cos B sama dengan tan A, ya nggak? Tan B ya kan? Sin A, sin B dibagi cos A, cos B dikali 1 per cos A, cos B dibagi cos A, cos B kan? Sedangkan tan A kali tan B kan? Ya nggak? Ini kali ini jadi kayak gini. Nah, akhirnya kita bisa dapat nih, setelah panjang-panjang bahwa tan A plus B sama dengan tan A dikalikan tan B per 1 negatif tan A dikali tan B. Nah, ini rumus persamaannya si tan. Nah, sekarang coba kalian cari gimana kalau misalkan dia tan A negatif B. Pause dulu video ini, terus kalian coba cari berapa tan A negatif tan B. Oke, udah. Nanti intinya kalian semuanya dapatnya gini. Tan dari A plus minus B adalah tan A plus minus tan B per 1 minus plus tan A tan B. Nah, ini dia rumus dari si tan. Oke. Panjang ya. Coba nanti kalian kalau misalkan masih nggak mudeng, coba tonton lagi sampai kalian paham. Nah, kita udah dapat nih 3 rumus dari sin, cos, dan tan. Sehingga kita tulis semuanya. Terus kita bisa tulis rumus jumlah sudut trigonometri, ya kan? Rumus jumlah sudut trigonometri yang pertama warna hijau, sin kan, sin A plus minus B adalah sin A cos B plus minus sin B kali cos A, ya. Terus yang kedua dari si cos A, sin dari cos dari A minus plus minus B sama dengan cos A cos B kebalik minus plus sin A sin B, ya. Yang ketiga si tan dari A plus minus B, rumusnya adalah tan A plus minus tan B, ya kan, per 1 minus tan A dikali tan B. Nah, ini dia rumus jumlah sudut dari
trigonometri. Panjang ya, yang maksudnya penurunannya panjang gitu. Kalian boleh bisa menghafal rumus-rumus ini gitu ya. Kalian hafal gitu. Oh, kalau tan tuh gini. Terus kalau cos itu cos gini, sin itu begitu. Nah, tapi Om sarankan kalian tuh berusaha untuk coba masing-masing dari sin, cos, tan itu untuk tahu gimana sih bisa dapat rumus kayak gitu tuh. Karena nanti enaknya kalian pola pikirnya itu terbentuk gitu. Jadi nggak cuma apa rumus doang. Kadang-kadang orang tuh kalau apa rumus tuh kayak kalau lupa, ya udah. Ketika kalian ujian terus rumusnya lupa, ya udah kalian down gitu, nggak bisa ngerjain sama sekali. Tapi kalau misalkan kalian bisa nurunin ya, kalian boleh hafal, tapi kalian harus di backup dengan kalian tuh tahu penurunannya tuh gimana gitu. Kalau kalian tahu penurunannya, ketika suatu saat kalian ada ujian lupa, kalian bisa tinggal turunin aja. Misalkan ini sudut, masing-masing rumus tek sin, kalau sin cos plus minus sin B cos A, kalau cos itu kebalikannya, kalau tan itu tinggal sin A plus B dibagi cos A plus B gitu kan. Kalian bisa nyari sendiri gitu. Nah, sarankan kalian boleh menghafal, tapi berusaha untuk paham penurunan rumusnya gitu. Nah, ini adalah penurunan rumus dari jumlah sudut trigonometri. Nanti ada satu lagi, yaitu rumus jumlah fungsi trigonometri. Nah, itu nanti gimana kita bahas di pertemuan selanjutnya, oke? Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.